Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo Cici Yose. Halo Cici Listi. Halo adik-adik. Apa kabar hari ini? Cici Yose, apa kabar hari ini? Baik sekali. Cici Listi gimana? I'm good, thank you. Oh, luar biasa. Adik-adik, hari ini kita kembali lagi dalam kebaktian Sekolah Minggu live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang, dan Pos PI Cikampek. Ci Yosepin sudah siap belum untuk menguji Tuhan pada pagi hari ini? Pastinya sudah siap dong. Iya, adik-adik yang di rumah sudah siap? Iya, yuk marilah kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bangkit berdiri, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan pujian lagu Marilah Tuhan Pimpin Saya. Adik-adik, dengan sikap yang baik kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ikuti Ci Yosepin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang akan memimpin ibadah kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Wah, adik-adik,
Tentunya hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Nah, adik-adik, Cici Yosepin dan Cilisti terus mengingatkan adik-adik semua yang ada di rumah untuk terus tetap semangat memuji Tuhan dan jangan lupa menggunakan waktunya untuk terus berdoa dan belajar firman Tuhan. Sekarang Cici Yosepin mengajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu March Sekolah Minggu dengan semangat. Adik-adik, kita semua adalah anak-anak pilihan Tuhan. Tuhan Yesus, karena begitu mengasihi kita, Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum, tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari dengan penuh semangat kita menyanyikan pujian Aku Anak Pilihan Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita bersyukur, kita adalah anak-anak pilihan Tuhan yang Tuhan Yesus mau mati bagi kita karena Tuhan begitu sayang sama adik-adik dan kita semua. Nah, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita yang akan firman Tuhan disampaikan oleh Cici Finis, kita akan menyanyikan pujian seperti Samuel kecil. Kita nyanyikan 2 kali ya. Hati
saya sebagai doa kita. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami tak siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, terima kasih terima kasih untuk waktu untuk waktu dan kebaikan Tuhan dan kebaikan dalam Tuhan hidup kami dalam hidup kami sehari sehari lepas sehari. lepas sehari. Kami bersyukur, Kami bersyukur kami boleh kami boleh diberikan diberikan kesempatan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. sekolah minggu. Biarlah Tuhan tolong, Biarlah Tuhan tolong puji-pujian kami puji-pujian kami boleh menyenangkan boleh hati menyenangkan Tuhan. hati Tuhan. Dan saat ini Dan saat ini kami mau mendengarkan mendengarkan cerita cerita Tuhan pimpin Tuhan pimpin dan berkati dan berkati Civinis yang akan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Kepada Civinis dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Siapa yang hari ini mau dengarkan cerita firman Tuhan? Ayo. Kalau mau dengarkan cerita firman Tuhan, sikapnya bagaimana? Harus duduk manis. Di saat mendengarkan firman Tuhan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngobrol, tidak boleh main, lari sana, lari sini, tapi harus duduk manis. Ayo semuanya duduk yang manis. Nah, sekarang Civinis mau bercerita. Ada 2 orang anak, namanya Kokoriki dan Dede Mono. Nah, suatu hari Dede Mono ini berulang tahun. Wah, adik-adik, papa mamanya membelikan hadiah buat Mono. Wah, kira-kira hadiah apa ya yang akan diberikan kepada Mono? Wah, ternyata sepatu baru, sepatu yang bagus, sepatu yang ada lampunya adik-adik. Nah, waktu Mono mendapat hadiah dari papa mamanya, ada yang cemberut, ada yang kesal, ada yang marah. Kira-kira siapa yang adik-adik yang cemberut? Iya betul, Kokoriki. Kokoriki kesal, Kokoriki cemberut, dia marah. Kokoriki iri hati, cemburu karena Dede Mono mendapat hadiah dari papa mama, mendapat hadiah sepatu baru yang ada lampunya. Kokoriki bilang begini, aku benci Dede Mono, aku tidak suka Dede Mono, aku kesal sama Dede Mono, aku tidak mau berteman lagi sama Dede Mono. Dede Mono dapat sepatu bagus dari papa mama. Terus sepatunya bagus lagi ada lampunya. Aku benci Dede Mono. Saya tidak sayang sama Dede Mono. Wah, ada anak. Ternyata Kokoriki iri ya sama dedenya sendiri. Karena Kokoriki iri, cemburu sama dedenya. Wah, apa yang Riki lakukan? Tiba-tiba dengan diam-diam Riki mengambil sepatu Mono. Dia ambil, dia cari. Wah, waktu Riki mendapat sepatu Mono, dia senang.
Hahaha, kasihan kamu Mono. Sekarang aku ambil sepatu kamu, aku sembunyikan. Biarin, kamu tidak bisa pakai sepatu baru. Hahaha, rasakan kamu Mono, emang enak. Wah, adik-adik, Koko Riki perbuatannya tidak baik ya. Dia menyembunyikan sepatu adiknya sendiri. Keesokan harinya adik-adik, Mono ingin memakai sepatu barunya. Wah, kata Mono, wah hari ini aku mau coba sepatu baruku yang baru papa mama kasih. Wah, Mono mencari sepatunya, dia cari. Terus Mono kaget, hah? Kok sepatuku tidak ada? Sepatuku di mana? Padahal kemarin saya simpannya di sini. Kok sekarang sepatu saya tidak ada? Di mana ya sepatuku? Wah, Mono mencari sepatunya. Adik-adik, dia cari kemana-mana tidak ada. Karena Mono sudah capek mencari sepatunya, akhirnya Mono menangis. Sepatuku di mana? Sepatuku di mana? Padahal kemarin saya simpan di sini. Kok sekarang tidak ada? Wah, adik-adik, Mono menangis. Mama mereka yang sedang memasak di dapur tiba-tiba mendengar. Loh, kok ada suara yang menangis ya? Kayaknya itu suara Mono deh. Kok Mono menangis? Ada apa nih? Wah, mamanya langsung samperin Mono di kamar. Mono, kata mamanya, kenapa kamu menangis? Iya mama, sepatu aku hilang, tidak ada. Padahal kemarin Mono simpan di sini, tapi sepatunya tidak ada mama. Wah, kata mamanya, udah Mono, kamu jangan menangis lagi. Nanti mama tanya sama Koko Riki, apakah Koko Riki sudah ambil sepatunya. Terus mama Mono bertanya kepada Riki, Riki, kamu sudah ambil sepatu dede kamu? Kata Riki, kata mamanya, ayo Riki, jujur saja, kamu sudah ambil belum? Kamu sudah ambil sepatu dede kamu atau belum? Kata Riki, iya mama, aku sudah ambil, aku sembunyikan. Kenapa kamu ambil? Kata mama Riki. Kenapa kamu ambil sepatu dede kamu? Kenapa kamu sembunyikan? Aku kesal sama dede Mono, kata Riki. Aku kesal, aku tidak suka sama dede Mono. Aku benci, aku tidak sayang sama dede Mono. Karena dede Mono dapat sepatu baru dari papa mama. Terus sepatunya bagus lagi, ada lampu-lampunya. Aku tidak suka sama dede Mono, aku tidak sayang sama dede Mono. Wah, adik-adik, mama Riki berkata kepada Riki, Riki, kamu tidak boleh seperti begitu. Kamu tidak boleh iri kepada adik kamu sendiri, itu tidak baik. Di dalam Alkitab ada juga loh anak-anak yang iri kepada saudara mereka sendiri. Mereka tidak sayang kepada saudara mereka sendiri. Mau dengar tidak ceritanya? Kata Riki. Iya mama, Riki mau dengar ceritanya apa mama? Nah, kata mama Riki, ya udah, sekarang Riki, Mono, ayo duduk manis. Mama mau bercerita. Wah, adik-adik yang ada di rumah mau dengar ceritanya? Iya ya. Ada seorang bapak, namanya Bapak Yakub. Siapa adik-adik? Bapak Yakub. Bapak Yakub ini punya banyak anak dan salah satunya Yusuf. Nah, suatu hari Bapak Yakub ini memberikan baju baru kepada Yusuf. Dia berikan baju baru kepada Yusuf. Tetapi koko-kokonya Yusuf tidak senang kepada Yusuf. Mereka iri, mereka membenci Yusuf, mereka memusuhi Yusuf. Bahkan bukan hanya itu adik-adik, mereka juga sering berbuat jahat kepada Yusuf. Nah, suatu hari koko-koko Yusuf sedang bekerja menjaga domba-domba di Dotan. Papa Yakub berkata kepada Yusuf, Yusuf, iya Pak, kenapa? Kan koko-koko kamu sedang bekerja di Dotan, sedang menjaga domba-domba.
Pasti koko-koko kamu tuh kelaparan, belum makan siang. Nah sekarang kamu antar tuh makanan koko-koko kamu di sana. Wah, Yusuf dengan senang hati, dengan gembira adik-adik. Dia berkata kepada papanya, baik papa, sekarang saya akan pergi mengantar makanan koko-koko di sana. Wah adik-adik, dengan gembira, dengan senang, dengan semangat, Yusuf pergi ke Dotan mengantar makanan koko-kokonya. Wah kata Yusuf, wah akhirnya hari ini aku bisa bertemu dengan koko-kokoku di sana. Aku bisa berkumpul bersama mereka. Wah adik-adik, waktu Yusuf sesampai di Dotan, Yusuf berteriak-teriak mencari koko-kokonya. Koko, kalian di mana koko? Koko, kalian di mana koko? Aku datang koko mengantar makanan kalian. Kalian di mana? Wah, koko-kokonya yang sedang bekerja mendengar. Loh, kayaknya itu seperti suara Yusuf deh. Ngapain Yusuf datang kemari? Kita kan tidak senang sama Yusuf. Kita kan tidak suka sama Yusuf. Ngapain dia datang kemari? Terus kokonya yang satu berkata, adik-adik, udah nggak apa-apa kalau dia datang. Nanti di sana kan ada sumur yang kosong, yang kering. Bagaimana kalau kita buang Yusuf ke dalam sumur itu? Kata koko yang lain. Oh iya, betul juga ide kamu. Lalu anak-anak, pas Yusuf sampai bertemu dengan koko-kokonya, koko-kokonya berkata, hei Yusuf, ngapain kamu kemari? Kami kan tidak senang dengan kamu. Kami kan tidak suka dengan kamu. Ngapain kamu ke sini? Terus kata Yusuf, Koko, aku mengantar makanan kalian. Udah, mana makanannya? Sini. Wah, mereka tarik makanan itu dari tangan Yusuf, adik-adik. Terus setelah mereka tarik makanan itu, apa yang koko-kokonya lakukan adik-adik? Wah, mereka mengambil baju baru Yusuf yang baru dikasih oleh Papa Yakub. Mereka ambil, mereka tarik. Terus setelah mereka ambil baju Yusuf, apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka buang Yusuf ke dalam sumur. 1, 2, 3. Wah, akhirnya Yusuf masuk ke dalam sumur adik-adik. Yusuf menangis dan teriak, Koko, tolong Yusuf, Koko, tolong Yusuf. Kenapa Koko buang Yusuf ke dalam sumur? Koko, Yusuf takut dalam sumur ini gelap. Koko, tolong Yusuf, Koko, tolong Yusuf. Kira-kira kokonya mau tolongin tidak ya? Ternyata tidak adik-adik. Malah kokonya tertawa. Hahaha. Hei Yusuf, diam. Kami tidak sayang sama kamu. Kami tidak mau tolongin kamu. Biarin. Rasakan sendiri di dalam sumur itu. Koko, tolong Yusuf, kata Yusuf. Koko, tolong Yusuf, Koko. Yusuf itu sayang sama koko semua. Tetapi kenapa Koko membenci Yusuf? Kenapa Koko tidak suka sama Yusuf? Iya, kata koko-kokonya yang lain. Iya, kami itu tidak suka dengan kamu. Kami tidak sayang dengan kamu. Rasakan sendiri di dalam sumur itu. Wah, adik-adik, tidak lama kemudian ada orang Midian lewat di Dotan itu. Terus kokonya yang satu berkata kepada koko-koko yang lain, wah, bagaimana kalau kita jual Yusuf kepada orang Midian itu, nanti uangnya kita bisa bagi-bagi. Terus kata koko-koko yang lain berkata, oh iya, ide bagus, kita jual aja Yusuf itu kepada orang itu. Nanti uangnya kita bisa bagi-bagi. Iya. Terus adik-adik, apa yang mereka lakukan? Mereka keluarkan Yusuf dari dalam sumur itu. Terus mereka jual Yusuf kepada orang Midian itu. Mereka jual sebagai budak. Adik-adik tahu artinya budak apa? Budak itu sama dengan pembantu. Pembantu sekarang bisa digaji, bisa dikasih uang. Tetapi kalau budak tidak digaji, tidak dikasih uang. Hanya dikasih makan saja adik-adik. Nah, koko-kokonya nakal ya. Mereka jual adik saudara mereka sendiri ya. Itu tidak baik ya adik-adik ya. Itu tidak baik. Setelah mereka jual Yusuf, terus
koko yang satu berkata kepada koko-koko yang lain, "Kok hari ini kan kita mau pulang ke rumah. Terus nanti kalau papa tanya Yusuf di mana, kita jawab apa kepada papa?" Terus kokonya yang satu bilang begini, "Oh, kamu tenang saja. Di sana kan ada domba. Bagaimana kalau kita potong domba itu, terus baju Yusuf yang sudah kita ambil ini kita celupkan di dalam darah domba itu. Nah, terus nanti kita bilang kepada ayah kalau Yusuf itu sudah dimakan oleh binatang buas." Wah, koko-kokonya yang lain bilang, "Oh, betul, ide bagus." Lalu anak-anak apa yang koko-kokonya lakukan? Mereka ambil domba itu, terus mereka potong. Lalu baju Yusuf yang sudah mereka ambil tadi, mereka celupkan di dalam darah domba itu. Mereka celupkan. Tuh. Setelah mereka selesai celupkan, mereka pulang ke rumah. Mereka lari-lari, ayah. Terus Papa Yakub berkata, "Kenapa?" "Itu Yusuf. Kata Papa Yakub. "Kenapa dengan Yusuf, apa yang terjadi?" "Itu Yusuf, ayah, Yusuf dimakan oleh binatang buas." "Hah? Dimakan oleh binatang buas?" "Iya ayah, Yusuf dimakan oleh binatang buas. Nih buktinya, bajunya penuh dengan darah." Wah, adik-adik, waktu Papa Yakub mendengar hal itu, Papa Yakub sedih, dia menangis. "Yusuf, kamu di mana, Nak? Kamu di mana? Ayah merindukan kamu, Yusuf. Kamu di mana, Nak?" Wah, adik-adik, ternyata koko-kokonya apa? Berbohong. Padahal tadi kan Yusuf bukan dimakan oleh binatang buas, tapi apa adik-adik? Dijual. Wah, waktu Mama Riki dan Mono selesai menceritakan firman Tuhan, Mama Riki berkata kepada Riki, "Tuh Riki, lihat perbuatan koko-kokonya Yusuf tidak baik. Mereka iri hati, mereka cemburu kepada Yusuf. Tuh akibatnya iri hati, akibatnya cemburu. Mereka berbuat jahat, mereka mengambil baju baru Yusuf, mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Mereka menjual Yusuf. Bukan hanya itu, mereka juga berbohong." Karena mereka berbohong, Tuhan Yesus sedih. Waktu Riki mendengar cerita mamanya, adik-adik, Riki mulai menangis. Dia mulai menyesal perbuatannya. Mama, Riki minta maaf, Mama. Riki minta maaf, Riki menyesal perbuatan Riki. Riki berjanji Mama tidak iri hati lagi. Riki berjanji tidak cemburu lagi kepada Dede. Riki sayang sama Dede Mono, Mama. Riki sayang sama Dede Mono, Mama. Riki tidak mau seperti koko-kokonya Yusuf yang iri hati, Mama. Riki mau minta maaf kepada Dede Mono, Mama. Wah, waktu Riki menyesalin perbuatannya adik-adik, mamanya senang. Kata mamanya, "Iya Riki, Mama senang melihat Riki sudah berubah. Apalagi Tuhan Yesus yang melihat. Pasti Tuhan Yesus senang melihat Riki berubah." Nah, adik-adik yang ada di rumah, boleh tidak iri hati seperti Riki? Tidak boleh ya. Boleh tidak iri hati seperti koko-kokonya Yusuf? Tidak boleh ya. Kalau kita iri hati, cemburu, pasti ada akibatnya. Akibatnya apa tadi? Kita bisa berbuat yang jahat. Seperti koko-kokonya Yusuf. Mereka ambil baju Yusuf, mereka buang Yusuf ke dalam sumur, mereka jual Yusuf, terus mereka juga berbohong. Adik-adik yang ada di rumah, kita tidak boleh iri hati, tetapi apa? Harus saling mengasihi. Sayang kepada Koko, sayang kepada Cici, sayang kepada Dede, sayang kepada orang lain. Jika punya mainan, contohnya Dede punya mainan atau Cici atau Koko, tidak boleh rebutan, tetapi apa? Harus berbagi. Sebagai anak Tuhan Yesus harus apa? Harus saling
mengasihi. Karena juga Tuhan Yesus sudah duluan mengasihi kita. Jadi kita juga harus sayang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sayang kepada Tuhan Yesus, hati Tuhan tersenyum. Tuhan Yesus tersenyum. Iya ya, siapa yang mau berjanji tidak iri hati kepada saudara, kepada orang lain? Iya, adik-adik sekarang mari kita membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16, mari kita membaca secara bersama-sama ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sekali lagi adik-adik yang ada di rumah. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Arti dari firman Tuhan ini, kita tidak boleh iri hati. Kalau kita iri hati, kita bisa berbuat yang tidak baik, yang jahat. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk tidak iri hati. Oke adik-adik semua yang ada di rumah, semuanya mari bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh iri. Yang pertama iri, setelah itu yang kedua berbohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh iri. Iri, iri, iri itu dosa, iri, iri, iri itu dosa, iri, iri, iri itu dosa. Anak Tuhan tak boleh iri. Sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat, tundukkan kepalanya. Ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan ampuni kami jika selama ini kami sering iri hati, baik itu kepada Koko, Cici, Dede, dan juga kepada orang lain. Sekarang kami berjanji mau menjadi anak yang taat dan anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang silakan duduk.
Adik-adik, kita semua tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Iya, Ciosepin dan Cilisti sangat diberkati oleh firman Tuhan. Pasti adik-adik juga sangat diberkati. Kita mau belajar supaya kita tidak menjadi anak-anak yang suka iri hati, tidak suka menjadi anak-anak yang suka cemburu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk saling mengasihi. Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang koko, sayang semuanya, sayang teman-teman kita juga. Nah, adik-adik, sebelum kita menyanyikan pujian ini, Ciosepin mengingatkan adik-adik semua untuk mengumpulkan persembahannya di rumah. Nanti kalau kita sudah beribadah di gereja seperti biasanya, adik-adik boleh membawanya di dalam gereja. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Untuk menutup ibadah kita menyanyikan pujian Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa ikutin Ciosepin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Memuji memuji Tuhan, Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, Ajar kami Tuhan untuk menjadi menjadi anak-anak anak-anak yang mengasihi yang Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi papa mama, mengasihi papa mama, Koko, Koko, Cici, Cici, dan teman-teman semua. dan teman-teman semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Biarlah di minggu yang akan di datang minggu yang akan datang kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan Dadah. adik-adik.